Nah, saat udah beres. Sudah semua saya ini ya. Ya. Bagaimana ini Bu? Ini peserta masih kurang dari 40, 35 mungkin pesertanya sekarang. Dari 60 yang seharusnya. Apakah kita harus menunggu atau kita mulai saja Ibu? Tapi ini sangat penting karena ketika nanti peserta tidak mengikuti, saya rasa akan kesulitan untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Ya. Ini tapi Pak Karya yang di WA grup itu semua sudah masuk ya peserta. Ya kan kita ada 60 peserta Bu. Ini partisipan 44 ini. Kita Iya, dari betul. BPTK baru mungkin sudah 6 atau 7 orang. Jadi sekitar 35-an ini. Ah ya, 35, 37 begitu. Ya, khawatir yang lain tidak dapat informasi ini, mungkin tidak tengok WA grup. Tapi semua sudah dipastikan masuk WA grup Pak ya. Wawan yang Wawan yang Gimana Mas Wawan, admin tiap kelas bagaimana? Sudah Ibu, di Donggala Banawas, Donggala Labuan sudah Ibu. Labuan masuk semua. Sekitar 40-an saja memang sudah biasa. Tapi Ibu, biasa ada kendala jaringan Ibu. Kendala jaringan. di Palu hadir, Palu hadir. Oke, Ibu Halifah bertanya, ada juga yang belum masuk grup nih. Coba ketikkan di kolom chatnya nomor WA-nya sama di kelas mana supaya teman-teman admin bisa masukkan. Mungkin nomor yang terdata tidak sesuai dengan nomor yang terdata. Ketikkan nomor WA-nya di kolom chat dan juga kelasnya di kelas apa. Labuan kah, Banawa kah, Parigi atau Palu. Tidak sebab toko memorinya di mana Pak, ganti background ini Pak? Oh iya, sebentar nanti dikirim Bu. Pak, ganti background. KB Ibu, untuk Banawa itu 6 orang yang belum masuk ke grup. Cuman dari kemarin sudah kami kirimkan undangan untuk masuk ke grup, cuman belum disetujui. Sampai sekarang kami kirimkan ulang belum disetujui juga Bu. Itu berarti dia tidak dapat informasi di situ. Atau boleh tolong di chat pribadi saja Ilman. Baik Bu, tadi terakhir Iya. saya sudah japri Bu, cuman belum ada balasan Bu. Cuman kalau untuk centangnya sudah tercentang 2, namun belum dibaca Bu. Japri LinkedIn saja ya. Baik Bu, baik. Tapi ini ada yang belum masuk grup, tapi ini ya, tidak bisa ikut Zoom, berarti lewat dinas ini. Ya mudah-mudahan ini bisa direkam kegiatan kita ini supaya nanti kita sebarkan linknya di grup supaya teman-teman yang belum atau terpaksa hari ini tidak ikut karena sesuatu dan lain hal ya bisa mereka belajar secara mandiri dulu. Ya, betul Pak. Pak Kepala gimana infonya Pak Karya? Ini sebenarnya saya mau hubungi ini, dia bersiap.
Tetapi saya belum hubungi karena kita dalam situasi ini Bu masih 47. Ya sekitar 40-an lah mungkin sekarang. Karena dari BGTK kan. Terhadir di mana, Pak? Kita tunggu 3 menit lagi ya. Mumpung Ya, saya 3 menit. juga di Nanti sini. 3 menit saya hubungi Iya. Pak Kepala. Oke. Justin, cek salon bawa kemari. Salon. Baik Ibu Ketua dan Ibu Dahlia, saya hubungi segera sekarang Pak Kepala ya. Assalamualaikum, Pak Karya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Sudah ada, Pak. Pak Kepala. Iya, iya, Oh, Pak. Oke, Pak. ya, Mau dimulai, Pak? silakan ya. Silakan, Bu. Ya, izin memulai Bapak Kepala, Ibu Katim, Pak Karya, dan Bapak Ibu peserta. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini kita berikan berkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk mengikuti kegiatan orientasi bagi peserta kegiatan diseminasi PKG, bimbingan konseli dalam memberikan layanan bimbingan
konseling. Yang terhormat Bapak Kepala BGTK Sulawesi Tengah yang telah berkenan hadir di ruang Zoom kita ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Tim Kerja Peningkatan Kompetensi BGTK Sulteng. Kemudian Bapak PIC Bimbingan Konsel dari BGTK Sulteng. Bapak Ibu perwakilan Dinas Kabupaten Kota yang juga hadir di ruang Zoom meeting ini. Kemudian Bapak Ibu Panitia atau tim kerja dari BGTK Sulteng. Dan yang kami muliakan Bapak Ibu guru peserta bimbingan konseling pada hari ini. Nah, di dalam kegiatan ini, sebelum kita memulai ke kegiatan inti, marilah pertama-tama kita mendengarkan arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala BGTK Sulteng. Dengan hormat, kami persilakan. Kepala, masih bergabung, Pak? Iya. Saya lagi baru cas HP ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ibu Ketua Tim, kemudian teman-teman PIC, teman-teman dari Dinas Pendidikan, serta peserta diseminasi peningkatan kompetensi guru BK yang saya hormati. Tentu pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini di tengah kesibukan kita semua. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul bersama lewat media Zoom dalam rangka membicarakan persiapan kita untuk peningkatan kompetensi guru BK. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini saya masih ada di Morowali ya, Morowali. Tadi alhamdulillah kami sudah mendampingi teman-teman yang akan mengikuti UKKJ, kemudian PPG dan PKA di SMP 3 Morowali. Sekaligus menghadiri tadi pembukaan kegiatan bagi teman-teman tenaga administrasi dan pustakawan di Morowali yang memakai skema APBD kurang lebih 140 orang. Dan insya Allah besok saya akan singgah di Kabupaten Parigi ya. Parigi, Pak. Parigi ya, untuk kegiatan BK. Insya Allah saya akan besok mungkin saya tinggalkan Morowali, sehingga dulu di Morowali Utara, kemudian insya Allah saya akan bermalam di Parigi ya. Pada kesempatan ini saya cuma ingin menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan semua. Mari kita memanfaatkan ruang ini dalam rangka membicarakan persiapan kita untuk kegiatan kita ke depannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini insya Allah akan banyak masukan-masukan dari teman-teman ya dalam rangka lebih suksesnya kegiatan kita ya. Kemudian alhamdulillah kalau untuk kegiatan BK ini kayaknya sudah tahun kedua ya kalau saya tidak salah, dan alhamdulillah itu masih ada di program prioritas kementerian kita untuk tahun 2026, sehingga saya berharap teman-teman dari Dinas Pendidikan, teman-teman peserta betul-betul bisa memaksimalkan kegiatan ini supaya apa output yang kita harapkan itu betul-betul bisa kita capai. Jadi itu harapan-harapan kami. Mari kita manfaatkan Zoom ini untuk saling mengisi, mencari jalan yang terbaik. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini bisa terlaksana dengan baik.
ini juga Ibu Nunu ini ada juga di Morowali ini. Jadi mungkin di tengah kesibukan beliau juga pendampingan para teman-teman pustakawan dan administrasi, ya sebagai tanggung jawab moral ya harus ya, harus. Jadi itu saja kawan-kawan. Kalau teman-teman di Parigi, insya Allah besok kita ketemu langsung di Parigi, karena saya rencana nginap di Parigi besok malam. Dan bagi teman-teman yang lain, kabupaten lain, insya Allah saya di Morowali ini sudah kabupaten yang ke-6 kayaknya yang saya injak, dan saya akan berusaha untuk hadir di semua kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah dalam rangka membangun silaturahim dengan teman-teman dinas pendidikan, dengan teman-teman guru yang ada di kabupaten dan provinsi, dan juga tenaga kependidikan kita yang ada di semua daerah Sulawesi Tengah. Saya kira itu saja Pak Kres sebagai pengantar. Sekali lagi terima kasih kawan-kawan semua. Mari tetap kita berkolaborasi supaya pendidikan di Sulawesi Tengah ini dan masing-masing kabupaten itu jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Saya kira itu saja. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas kehadiran kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala telah memberikan arahan dan bimbingan terkait kegiatan bimbingan konseling ini, dan ini insya Allah akan menjadi penguatan kepada Bapak Ibu guru kita yang kelak nantinya akan menjalani proses kegiatan ini sampai selesai. Nah, baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan laporan singkat dari tim kerja peningkatan kompetensi, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Handes Karya, yang akan memberikan secara singkat terkait program prioritas bimbingan konseling ini. Dengan hormat kami persilakan. Izin Ibu Madalia, saya izin pamit dulu, mau istirahat dulu. Oh iya Baik, Pak, Bapak Kepala. silakan Pak. Ya. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu moderator. Izin share screen. Oh. Ibu Lalita bisa dibantu untuk dijadikan co-host atau apa? Ini belum bisa saya share screen nih. Oh ya. Sudah Pak, boleh dicoba baik. kembali. Baik, Pak Karya, mungkin masih mempersiapkan materinya, mungkin jaringan, terkait jaringan ini. Sepertinya ada kendala. Untuk mempersingkat waktu, kita ke
melangkah ke agenda selanjutnya, nanti setelah itu baru Pak Karya. Izin, mungkin ada penyampaian dari Ibu Ketua Tim Kerja Peningkatan Kompetensi BGTK Sulawesi Tengah, yang juga nanti akan memberikan kita penguatan kepada Bapak Ibu peserta. Kepada Ibu Nunun, kami persilakan. Ya, oke, baik. Terima kasih Ibu Mahdalia sambil menunggu Pak Karya selaku PIC untuk program ini, Ibu Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua selamat siang ya. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, Ibu dan Bapak. Eh, yang kami Pak Kepala sudah keluar, alhamdulillah tadi sudah bisa bersama dengan kita. Yang kami hormati Pak PIC, Pak Karya, kemudian Ibu Bapak petugas BGTK nih, tim kerja PK di BGTK yang sudah banyak yang meluangkan banyak waktu ya untuk persiapan kegiatan kita diseminasi BK ini. Kemudian juga ada Ibu dan Bapak fasilitator daerah BK. Ada hadir di sini ya, ada Pak Habib, ada Ibu Nurfatni, ada 4 Fasda yang akan bertugas di diseminasi ini, dan juga teristimewa kepada Ibu dan Bapak. Ya, cek. Ya, teristimewa kepada Ibu dan Bapak peserta diseminasi, kami ucapkan selamat ya, selamat sekali lagi kepada 60 orang peserta diseminasi PKGBK yang akan difasilitasi peningkatan kompetensinya melalui diseminasi pada tanggal 24 sampai 26. Ibu dan Bapak, ini merupakan hal yang patut kita syukuri ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah 60 orang terpilih ya dari sekian ribu guru di Sulawesi Tengah yang punya kesempatan pertama untuk mengikuti diseminasi ini. Jadi diseminasi BK ini adalah kegiatan pertama di tahun 2026 setelah menindaklanjuti pelatihan FASDA yang sudah kami lakukan di tahun 2025 kemarin. Jadi olehnya mohon kita sebagai bukti syukur kita gitu ya, karena kita terlibat pada kesempatan ini, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa semakin meningkat motivasinya untuk bisa mengikuti kegiatan ini lebih bertanggung jawab, kemudian berperan aktif, berpartisipasi aktif pada diseminasi BK ini. Jadi ini adalah kesempatan yang pasti akan dinantikan guru-guru lain Bapak Ibu, karena kita ketahui bimbingan konseling ini adalah salah satu program prioritas nasional ya, dengan dengan pertimbangan bahwa semua guru tanpa terkecuali ya, bukan hanya guru BK tapi guru non BK termasuk juga guru kelas ini penting untuk memiliki kompetensi dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada murid. Ya, tentu saja diawali dulu dengan well-being dulu, kesejahteraan psikis dulu dari Bapak Ibu guru sendiri gitu ya Pak Habib. Jadi nanti lewat diseminasi ini Bapak Ibu akan banyak mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan, bagaimana meningkatkan well-being kesejahteraan Bapak Ibu guru sendiri, kemudian bagaimana nanti menghadapi murid-murid Bapak Ibu dengan pengetahuan bimbingan dan konseling yang akan Ibu Bapak dapatkan dari diseminasi BK ini. Jadi nanti jangan kaget Bapak Ibu di saat pelatihan nanti Bapak Ibu akan banyak bermain ya, begitu ya Pak Fasda ya, akan banyak bermain, akan banyak berinteraksi aktif gitu. Jadi insya Allah tidak ada yang pasif di kegiatan pelatihan kita nanti gitu ya. Bapak Ibu akan dibekali bagaimana cara mengenali potensi murid Bapak Ibu. Jadi insya Allah tidak ada anak yang terabaikan karena Bapak Ibu sudah punya kemampuan. Oh ternyata potensi murid saya di sini, di sini gitu. Tidak mesti di akademik, mungkin ada di kemampuan sosialnya atau kepribadiannya, ada yang potensinya di sana. Jadi Bapak Ibu bisa menggali. Terus bagaimana mengatasi kendala-kendala di sekolah, mungkin ada emosi anak ya, apalagi di tingkat SD ini ya, anak-anak usia fondasi gitu ya, itu tentu punya regulasi emosi yang belum cukup matang di usianya, sehingga dengan Bapak Ibu memiliki
kompetensi untuk mengenali itu, bagaimana mengelola itu. Semoga ini bisa makin uh, meningkatkan minat belajar anak di sekolah, kemudian tentu saja akan pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu antarkan di kelas masing-masing. Jadi itu saja gambaran singkat Bapak Ibu ya tentang apa sih yang akan Bapak Ibu dapatkan di pelatihan ini. Kemudian nanti juga ada teman-teman FASDAN dan juga teman panitia yang akan membantu Bapak Ibu karena kita akan menggunakan LMS, Learning Management System. Jadi Bapak Ibu akan belajar secara daring maupun luring untuk pelatihan ini. Kemudian tentu saja keikutsertaan Bapak Ibu dalam pelatihan ini tidak hanya berhenti di 3 hari ini, karena ada harapan tindak lanjut yang akan Bapak Ibu lakukan di sekolah masing-masing, entah itu baik menerapkan di sekolah sendiri maupun juga Bapak Ibu bisa berbagi, mengimbaskan tentang 7 jurus BK ini nanti ke rekan sejawat di sekolah Ibu Bapak masing-masing. Jadi Bapak Ibu nanti setelah ikut diseminasi ini akan jadi pendekar. Akan jadi pendekar sakti, ya, karena ada 7 jurus yang akan Bapak Ibu kuasai melalui pendampingan oleh fasilitator daerah. Bukan begitu ya Pak Karya ya? Begitu ya Pak Karya? Saya sudah dengar tawanya Pak Karya. Sudah siap Pak Karya? Ya, insya Allah siap Bu. Oke, baik. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Saya kali ini izin link Zoom Bapak Ibu karena ada kegiatan lain juga. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ketua Tim yang sudah berkenan juga memberikan penguatan kepada Bapak Ibu peserta dan juga sudah menyapa Bapak Ibu fasilitator daerah. Mohon maaf tadi kami di awal terlupa menyebutkan Bapak Ibu fasilitator daerah yang sudah berkenan hadir. Ibu Nunun Kalsum mungkin kalau ada kegiatan boleh meninggalkan ruangan Zoom meeting ini. Sehat selalu dan semakin sukses. Baik, kami izin melanjutkan Bapak Karya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita ke kegiatan selanjutnya yaitu penyampaian secara garis besar seperti apa sih bimbingan konseling ini yang nanti akan kita laksanakan di beberapa waktu yang akan datang. Kepada Bapak Karya dengan hormat kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Moderator. Ya, yang terhormat Bapak Kepala BGTK Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Ketua Tim Kerja Peningkatan Kompetensi BGTK Sulawesi Tengah, para fasilitator, rekan-rekan panitia, teristimewa kepada para peserta diseminasi peningkatan kompetensi guru BK yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Baik Bapak Ibu, izin share screen, tidak terlalu banyak juga yang saya sampaikan karena nanti pada saat pembukaan itu ada sekilas nanti yang akan disampaikan juga berkenaan dengan program diseminasi ini. Tetapi yang saya ingin tekankan di sini adalah hal-hal yang sangat penting yang berkaitan dengan mungkin aturan-aturan bermain di dalam pelaksanaan kegiatan ini, misalnya evaluasinya, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan bagi kita semua. Baik, izin share screen. Sudah nampak ya Bapak Ibu? Sudah Pak, sisa Ya. di slide show Pak ya, oke Ya. Pak. Baik, mungkin tadi sudah tidak sempat saya ikuti apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Tim. Namun secara garis besarnya bahwa tujuan diseminasi ini yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan sikap dan keterampilan guru mengenai 7 jurus BK hebat. Ya, kemudian kedua menginspirasi
implementasi 7 jurus BK Hebat berdasarkan informasi praktik baik yang telah dilakukan oleh Fasnas ataupun Fasda. Jadi yang menjadi fasilitator pada kesempatan ini ya pada tanggal 24 sampai 26 Juni yang akan datang itu adalah fasilitator terpilih yang terbaik yang telah dinyatakan lulus pada tahun kemarin, tahun 2025. Jadi Bapak Ibu diharapkan betul-betul kesungguhannya di dalam mengikuti kegiatan ini karena yang menjadi penyaji ini adalah fasilitator terbaik yang terpilih pada saat tahun kemarin, di tahun 2025. Kemudian yang ketiga adalah membangun jejaring komunitas guru dalam mengimplementasikan 7 jurus BK Hebat. Ya. Kemudian dalam pelaksanaannya mekanisme diseminasi ini yaitu ada tahap persiapan, pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Di dalam tahap pelaksanaan ini ada kegiatan yaitu seperti sekarang ini atau pengenalan tentang LMS nanti itu memang sangat dibutuhkan agar supaya nanti di dalam perjalanan kegiatannya ya, Bapak Ibu bisa melakukan atau mengunggah tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu fasilitator melalui LMS yang telah disiapkan. Kemudian moda pelatihannya diseminasi dilakukan dalam bentuk kegiatan pelatihan dengan bobot 24 jam. Jadi mulai dari pagi hari sampai dengan sore hari selama 3 hari itu bobotnya 24 jam. Jadi kami selaku penanggung jawab dan panitia dari BGTK mengharapkan Bapak Ibu tidak terlambat masuk kelas. Jadi dimulainya itu jam 8 pagi sampai pukul 5:30 sore. Jadi diharapkan Bapak Ibu betul-betul nanti bisa hadir tepat waktu agar tidak ketinggalan di dalam menerima materi-materi yang diberikan oleh para fasilitator. Nah, kemudian Bapak Ibu diharapkan nanti itu akan belajar mandiri. Jadi setelah kegiatan ini Bapak Ibu segera membuka bahan-bahan modul yang tersedia di dalam LMS untuk dibaca dan dipelajari agar supaya nanti di dalam kelas dapat menyesuaikan dengan apa yang telah Ibu pelajari dengan kegiatan yang berlangsung sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Kemudian setelah mengikuti sesi materi 7 jurus BK Hebat, peserta mengisi evaluasi sesi pelatihan. Jadi setiap selesai sesi itu ada sesi semacam evaluasi. Ini di bawah bimbingan nanti para fasilitator diharapkan Bapak Ibu secara aktif untuk menjalankan instruksi atau perintah yang disampaikan oleh Bapak fasilitator kita. Kemudian di akhir kegiatan nanti ada post-test Bapak Ibu. Ya, jadi post-test nanti ini akan dijelaskan juga di dalam penjelasan LMS. Jadi nanti ada pretest di LMS itu wajib hukumnya untuk Ibu kerjakan atau selesaikan karena tidak bisa melangkah ke kegiatan berikutnya sebelum pretest diselesaikan. Ya, kemudian kehadiran juga nanti akan dipantau oleh Bapak Ibu fasilitator. Ya, kemudian setelah pelaksanaan kegiatan ini secara tatap muka selama 3 hari ini selesai, Bapak Ibu diharapkan atau diwajibkan untuk mengunggah salah satu jurus yang Ibu telah dapatkan di dalam kegiatan ini. Jadi ini kan ada 7 jurus. Jadi Bapak Ibu nanti mengimplementasikan kepada siswa Bapak Ibu salah satu jurus untuk diunggah di dalam LMS nanti. Itu waktunya sampai tanggal 10 Juli. Jadi setelah tanggal 26 terhitung 27 Juni sampai tanggal 10 Juli paling lambat 10 Juli itu sistem akan ditutup. Jadi rentang waktu itulah yang Bapak Ibu gunakan untuk mengunggah salah satu implementasi jurus BK Hebat yang Ibu telah
dapatkan. Ya, ini adalah rundown kegiatan kita ya. Di hari pertama itu ada pembukaan, kemudian ada kebijakan dari BGTK sebanyak 1 JP, kemudian kebijakan dari Dinas Pendidikan itu juga 1 JP, kemudian masuk pada jurus yang pertama itu pada pukul 10.30, yaitu kenali potensi, kemudian di pukul 14.30 masuk di jurusan kedua yaitu kelola emosi sampai selesai. Oh, rupanya sampai pukul 16, jadi jam 4 sore ya Bapak Ibu. Nah, ini hari kedua lanjutannya kemarin, yang ini. Kemudian nanti Ibu dapatkan juga nanti ini dalam di LMS, semua ada ini. Hari ketiga ya seperti ini ya Bapak Ibu. Ini saya sekilas saja karena juga nanti akan ada di dalam LMS. Ya. Baik Bapak Ibu, ini nanti yang akan memfasilitasi Bapak Ibu. Jadi untuk Kota Palu itu akan difasilitasi oleh Ibu Nur Fatni Aisyah. Ya, kegiatannya di SDN 15 Palu. Ya. Untuk Parigi Mutong akan difasilitasi oleh Bapak Habib Usman. Beliau dalam kesehariannya sebagai guru SMA 1 Parigi dan tempat kegiatannya di SMP Negeri 2 Parigi. Ya. Kemudian untuk Kabupaten Donggala itu ada 2 titik, ada 2 tempat. Yang pertama di Kecamatan Banawa. Ya, itu akan difasilitasi oleh Bapak Arfan. Beliau adalah guru SMA 1 Banawa dan kegiatannya bertempat di SMP 1 Banawa. Nah, kemudian untuk di Kecamatan Labuan akan difasilitasi oleh Bapak Rahmat Hadi dan kegiatannya berlangsung di SDN 1 Labuan. Ya, mungkin itu adalah hal-hal yang singkat yang Bapak Ibu perlu perhatikan agar supaya kegiatan kita ini dapat berlangsung dengan baik dan sukses. Perlu juga saya sampaikan Bapak Ibu bahwa tahun 2025 sebanyak 20% lebih peserta itu tidak lulus. Ya, tidak lulus di dalam mengikuti kegiatan seperti ini. Kenapa ini saya sampaikan supaya ini menjadi menjadi evaluasi bagi kita semua agar dijadikan sebagai acuan di dalam mengikuti kegiatan pada tahun ini. Kami berharap agar Bapak Ibu semua dapat melaluinya dan menyelesaikannya dengan baik sehingga Bapak Ibu dapat mendapatkan sertifikat yang Bapak Ibu harapkan dan kami juga harapkan seperti itu adanya. Baik, terima kasih atas kesediaan kehadiran Ibu Bapak Ibu semua. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Ibu moderator. Ibu moderator, silakan, Bu. Baik, terima kasih Bapak Karya atas penjelasan secara garis besar terkait pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling kepada Bapak Ibu guru kita. Nah, Bapak Ibu, untuk memperjelas lagi bagaimana menggunakan sebelum kita ke kegiatan BK secara luring, nanti kita akan melakukan aktivitas di LMS dulu. Nah, sehingga perlu pemahaman lebih lanjut bagaimana menggunakan LMS terkait bimbingan dan konseling ini. Nah, agar lebih jelas seperti apa penggunaan LMS ini, kami persilakan Bapak Darmawan untuk memberikan pemaparan secara detail terkait LMS bimbingan dan konseling ini. Bapak Ibu peserta disilakan untuk mengikuti dengan perhatian sehingga nanti dalam pengisian LMS itu tidak mengalami kebingungan lagi. Baik, kepada Bapak
Darmawan kami persilakan. Terima kasih Ibu. Maaf ya, saya izin mematikan kamera karena jaringannya kurang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, suara saya kedengaran? Kedengaran Pak. Kedengaran, Pak. Ya, terima kasih. Saya langsung saja Bu ya. Saya langsung contohkan aja cara masuknya. Baik Bapak Ibu semuanya, izin kita itu masuknya lewat di ruang GTK. Semuanya udah pernah coba ya? Masuk. Setelah kita masuk ke dalam, kita buka di diklat. Kita lihat diklat mana yang kita ikuti. Ini ya, untuk diklat nanti namanya ada masing-masing per kelas. Sudah ditentukan diklat yang diikuti. Saya buka untuk yang demo. Bapak Ibu sekalian, untuk peserta kegiatan, saya tampilkan modelnya ya. Modulnya seperti ini gambarannya. Semua harus melakukan tes awal. Kalau Bapak Ibu tidak melakukan tes awal, semuanya modul yang ke bawah ini tidak akan terbuka. Semuanya harus masuk step by step. Jadi ketika Bapak sudah melakukan tes awal, akan terbuka model jurus kenali potensi. Begitu pula berikutnya. Sampai ke bawah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membuka tes awal, semuanya harus dikerjakan. Soalnya itu berapa ya? Jadi Ibu-Ibu, Bapak-Ibu semua tidak bisa melakukan proses kalau tidak dimulai dari awal. Contoh, panduan umum. Kita harus baca dulu Ibu. Bapak-Ibu baca semuanya sampai selesai dan dipahami baru melangkah ke berikutnya. Panduan umum, orientasi belajar, dan media pendukung. Untuk media pendukungnya ini kami bakal sediakan. Terus berikutnya di tes awal. Setelah ini tes awal, dikerjakan baru akan terbuka jurus 1. Kenali potensi. Kita buka di kenali potensi, baca sampai selesai. Dan harus dimengerti, tidak boleh hanya dibuka saja. Karena ketika Bapak Ibu cuma membuka untuk melihat, itu belum tentu akan bisa lanjut ke step berikutnya. Semua harus diikuti aturannya. Terus, kuis modul jurus 1, mau sampai jurus 7, itu semuanya harus di atas nilai 60. Baru bisa terbuka. Terus, evaluasi ini, karena sudah terjadi di daerah lain, semuanya itu jangan cuma dibuka sekilas. Harus diselesaikan sampai selesai.
Itu semua proses untuk membuka modul berikutnya. Semuanya ini dikerjakan dari jurus 1 sampai jurus 7. Terus nanti ada penilaian praktik baik dari untuk fasilitator. Kehadiran ini juga mendukung untuk kelulusan. Jangan sampai Bapak Ibu nilai dari kehadirannya kurang. Setelah itu ada tes akhir. Dari tes akhir itu ada evaluasi penyelenggaraan diseminasi. Ini evaluasi untuk bagaimana lokasinya, bagaimana keadaannya waktu kita mengikuti pembelajaran. Itu semua yang kita isi. Terus berikutnya adalah unggah bukti implementasi. Seperti yang dikatakan Pak Karya, kita pilih salah satu jurus yang akan kita unggah. Kita implementasikan kepada murid, kita upload di LMS ini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan dikemukakan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Jangan dulu ditutup. Siap Bapak, aman. Iya, mungkin ada pertanyaan dari peserta, terutama dari memulainya tadi itu, di ruang Ya, GTK. ya, kita buka saja dari Google. Saya contohkan lagi Bapak Ibu ya. Kita buka lagi dari Google, terus kita masuk aja ke ruang GTK atau Guru Kemdikdasmen. Kita akan masuk ke tampilan ini. Setelah itu pilih diklat. Bapak Ibu sudah terkoneksi ke kelas yang akan Bapak Ibu ikuti. Semua sudah kami kelaskan, tinggal masuk ke dalam. Diklat yang diikuti, kalau sudah masih warna biru itu berlangsung. Ini yang saya menggunakan yang demo. Jangan yang ini. Ini kan aslinya nih. Kalau di sini untuk kelas parigi belum ada yang buka biar satu. Jadi Bapak Ibu diharapkan mulai dari sekarang untuk membuka LMS-nya, dipelajari agar tidak terlalu kebingungan ketika mau masuk ke kelas. Silakan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan silakan dikemukakan. Babe, Pak, Iya, boleh silakan Ibu. yang ini yang tadi kehadiran diperjelas kembali cara. Oh, untuk kehadiran itu kehadiran ini penilaiannya pada fasilitator. Jadi Bapak Ibu diharapkan masuk tepat waktu karena di LMS untuk peserta tidak ada kehadiran. Yang muncul hanya 3 ini Bapak Ibu. Nanti itu sebenarnya untuk fasilitator. Cuman kan aksesnya ini terbatas tampilan untuk peserta. Ada lagi Ibu? Jadi Bapak Ibu ikuti saja dari awal, dibaca terus dari awal, berurutan. Tidak boleh lompat-lompat. Karena tidak bakalan terbuka yang di bawah kalau yang di atas belum selesai. Oke Ibu. Ini kan karena tes awal belum dikerjakan, modul 1 belum bisa terbuka. Baik. Ada Ibu Ada lagi Deli. Ibu? Ibu Baik, Deli. Pak Darmawan, Siap Ibu. atas penjelasannya. Bapak Ibu, mungkin masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan terkait bagaimana menggunakan LMS. Silakan raise hand atau langsung mengaktifkan speakernya.
mau menanyakan Pak. Ya, silakan Pak Silakan. Afandi. Eh, Pretest itu kapan terakhir diisi Pak? Tes awal itu Pas waktunya? pas waktunya. Kan sudah ada jadwalnya. Belum lihat jadwalnya di mana. Ada tadi dipaparkan oleh Pak Karya. Oh, yang tadi. Oh, Ya, nanti juga kami akan kirimkan di grup. iya Pak, belum ada dilihat di grup Pak. Ya. Iya, iya. Nanti kami akan kirimkan. Cabe Hmm. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cabe Pak, saya sudah coba. Pak. Berarti Ya, kalau kita sudah masuk di situ Pak, kita klik aja yang tes awal itu ya, baru semua fiturnya terbuka. belum semua, Bu. Oh gitu. Tes awal lu Iya, dikerjakan Pak. tes awal dulu dikerjakan. Setelah Hmm. dikerjakan, terbukalah modul 1. Oke. Oke Pak. Ya, Izin Pak, ya silakan Ibu Deli. ya tadi disampaikan bahwa nanti kita akan mengerjakan kuis ini Pak dengan minimal skor itu 60. Nah kalau misalnya kita mengerjakan sekali kemudian nilainya tidak cukup Pak, apakah boleh diulangi atau kita stuck di modul itu Bapak? Begini, sebenarnya itu dari penilaian fasilitator. Kalau fasilitator membolehkan, karena hak sepenuhnya itu ada di fasilitator. Jadi ketika fasilitator membolehkan untuk mengulangi, admin akan membuka akses untuk mengulangi. Begitu Ibu. Tidak mungkin Ibu dibiarkan stuck di modul 1 terus. Alhamdulillah, iya makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Pak, satu lagi pertanyaan. Boleh, banyak juga nggak apa-apa Ibu. Pak, saya mau bertanya lagi. Berarti pada saat mengerjakan tes awal itu, Pak, pada tanggal 24 Juni Ya, ya, Pak? iya, Pada saat luring, gitu. iya, saat luring. Iya, oke, Pak. Kasih. Assalamualaikum. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Izin bertanya juga, Pak. Silahkan Ibu Nur. Iya, ini saya kurang dengar tadi, mohon maaf. Dibuka di Ya. mana LMS-nya ini? Saya ulangi lagi sekali lagi. Ini yang Iya. ketiga kalinya. Oke. Ibu buka lewat Google Chrome atau Firefox. Silahkan ketikkan Baik, guru ya. kemendikdasmen.go.id. Setelah kita masuk, nanti akan muncul passwordnya. Saya kan udah login ini, Bu. Menggunakan email belajar ID yang didaftarkan. Setelah itu masuk ke diklat. Dari diklat, pilih diklat yang diikuti. Terus cari yang berwarna biru. Silahkan dibuka. Dan masuklah ke tampilan ini. Nanti tampilan Ibu seperti ini. Ada lagi Ibu? Ibu Nur. Baik, Pak, sudah. Aman. Ya, Oke terima Ibu. kasih. Sama-sama. Baik, Pak Darmawan atas penjelasannya dan juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah memberikan pertanyaan atau tanggapan terkait LMS ini. Nah, Pak Wawan, penjelasan terkait LMS ini apakah ada juga untuk fasilitator? Bagaimana sih menggunakan LMS ini? Mungkin Bapak Darmawan bisa memberikan penjelasan, Pak. Kalau untuk fasilitator udah kemarin Ibu. Di tanggal sebelum untuk peserta. Jadi sementara untuk peserta saja dulu ya, Pak. Fasil sudah selesai Ibu.
Baik. Saya Baik. kira ada penjelasan tambahan dari Nggak fasilitator. ada, Ibu. Baik, Pak Darmawan. Baik, Bapak Ibu, mungkin masih ada yang mengganjal dalam pikirannya. Silahkan dikemukakan di sini, mumpung ada Pak Wawan nih. Sudah bisa berinteraksi langsung dengan Pak Wawan sebagai admin LMS. Silakan, Bapak Ibu. Silakan Pak Yusril. Ya, Permisi, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran, Ya, Bapak. kedengaran. Ya, Permisi, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, tadi sementara demo terkait LMS dan saya sudah membuka LMS saya dan saya sudah mengerjakan tes awal. Apakah tidak apa-apa? Sebenarnya tes awal itu dikerjakan pada saat kita pertemuan tatap muka. Tapi apabila Bapak sudah terlanjur mengerjakan, ya diselesaikan aja, Bapak. Oh iya, ini soalnya sementara terbuka, sementara mengerjakan. Tes awal nanti. Oke. Oke, baik Pak. Banyak. Baik, Bapak Ibu. Mungkin masih ada lagi? Nah, sudah salahin room ini Pak Darmawan ya. Gimana, Ibu? Gimana Bapak Ibu? Masih ada lagi yang akan bertanya? Baik, sepertinya pada kesempatan ini pertanyaan-pertanyaannya masih dalam kepala ya Pak Wawan ya. Mungkin nanti Iya. setelah Nanti apabila mereka setelah langsung dibuka LMS-nya, nanti baru muncul pertanyaan seperti apa sih menu ini dan sebagainya. Nah, kepada Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan-pertanyaan terkait itu, bisa langsung menghubungi kepada admin LMS untuk diberikan penjelasan singkat. Pak Wan ya, bisa melalui siap, Ibu. WA, Iya. chat Di grup WA aja, atau Ibu. boleh menelpon? Boleh Di menelpon grup. Pak atau chat Di WA? izin, Ibu, boleh Ya. kalau ada pertanyaan. Benar-benar harus putar otak ya tiap hari kita harus Izin. Kalau Silakan Pak. iya. Kalau ada pertanyaan, silakan dikemukakan di grup. Siapa tahu ada pertanyaan yang sama di benak teman-temannya. Biar sekalian menjawab. Itu aja sih, Bu. Oh, baik. Itu efektif sekali ya, Pak. Jadi kasus-kasus yang sama bisa langsung mendapatkan jawaban dari admin LMS. Eh, jadi tidak perlu lagi menanyakan hal yang serupa ya, Pak ya. Seperti itu ya. Iya. Baik. Dan juga terdokumentasi dengan baik. Kita bisa scrolling WA group itu untuk mencari jawaban atau solusi terhadap kendala yang kita hadapi. Baik, Bapak Ibu. Oh, ini masih ada Pak Wawan. Mbak Ibu Rahayu Silakan, Ningsi Ibu dari Rahayu, SDN 13 SDN Penawa. 13. Silakan Bu Rahayu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. izin Pak Moderator, ini tidak berhubungan dengan demo diseminasinya, cuma ini masalah ID belajar saya, Pak. Ya, Kemarin gimana, Ibu? waktu pendaftaran saya didaftar oleh dinas, saya memasukkan ID belajar terbaru saya. Karena di sini ada email saya dapat bahwa ID belajar saya sudah terganti. Jadi yang saya daftar di dinas kemarin sebagai peserta itu ID belajar terbaru saya. Kemudian ID begitu saya belajar. Ya. kemarin begini Pak, kemarin saya sebagai kepala sekolah kemudian sudah merubah status saya menjadi guru, otomatis ID belajar saya sudah berubah menjadi pendidik. Ya. Kemudian di sini saya bukalah ID belajar saya ini masih sebagai admin kepala sekolah di sini di ruang GTK. Ya. Saya terbaca di admin kepala sekolah, sementara di ID belajar saya itu tidak terbaca di klat saya itu. Jadi sebaiknya yang mana saya pakai, Pak? Terbacanya di admin masih terbaca sebagai masih admin. terbata di admin ya? Iya. Begini Bu, kemarin itu kami tetap memasukkan Rahayu Ningsi
Ini Bu ya, Rahyuningsi ya? Iya. Rahyuningsi 2792 tetap kami daftarkan ini. Kayaknya masih tersinkron otomatis ke email Ibu sebelumnya. Iya. Tapi gunakan saja yang mana Ibu gunakan sekarang. Nanti kami tetap berkonsultasi terkait masalah tersebut. Soalnya kan kami daftarkan itu di email yang ada, bukan Oh, di iya. email yang admin, di punya Ibu gitu. Tapi ini saya dapat email Bu dari ruang GTK. Iya. Di sini bunyinya, tunggu saya buka dulu. Perintahnya segera masuk. Dia terdaftar sebagai admin. Anda terdaftar sebagai peserta diklat dengan email, masih email yang lama Pak, admin. Kemudian silakan akses, diklik email yang lama. Berarti saya masuk di email yang lama saja Pak. Untuk sementara masuk di email yang lama dulu, Bu. Kami tetap akan koordinasi terkait email tersebut. Oh iya, baik Pak. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak ini penjelasan secara detiknya Pak Darmawan sebagai admin LMS dan juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah memberikan tanggapannya. Izin Pak Karya, apakah masih ada penyampaian sebelum kegiatannya ini kita akhiri? Oh, Cukup, Bu. sepertinya sudah Iya. tidak ini ya, sudah Iya. cukup Pak Karya ya. Baik. Iya. Ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum itulah tadi penjelasan secara garis besar maupun penjelasan penggunaan LMS terkait kegiatan bimbingan dan konseling ini. Kami doakan semoga Bapak Ibu guru, Bapak fasilitator, Bapak Ibu panitia nantinya tetap sehat ya. Insya Allah kita akan ketemu di tanggal 24 Juni di Amin. wilayah masing-masing yang sudah ditetapkan bersama. Nah, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga apa yang telah kita dengarkan dalam Zoom meeting ini dapat memberikan pencerahan untuk proses selanjutnya. Kami memohon maaf jika dalam pelaksanaan Zoom meeting ini ada kekurangannya dan insya Allah akan kami perbaiki ke depannya. Baik Bapak Ibu, kita akhiri. Sehat selalu dan sampai ketemu lagi insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Pak, izin live.